Ya, assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar membahas tentang seperti yang terlihat di layar ya, yaitu hubungannya tentang pajak penghasilan, tetapi lebih secara spesifikasi lagi tentang orang pribadi. Nah, kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa bahan kajian pokok. Nah, kalau sebelumnya kita lihat di sini, kita sudah belajar tentang PPh tahunan, hubungannya tentang rekonsiliasi laba gitu ya, komersial dengan laba fiskal. Nah, kalau di pertemuan 13 kita secara spesifikasi lagi kita tekankan lagi tentang kredit pajak, lalu apa itu PPh 28, apa itu PPh 29. Nah, di pertemuan 14 ini kalau teman-teman diperhatikan dari bahan kajian pokoknya yaitu kita tentang PPh tahunan tetapi khususnya adalah tentang orang pribadi gitu ya. Baru next briefing gitu ya, kita baru membahas tentang PPh tahunan tapi pajak terutang badan. Nah, untuk kemampuannya, teman-teman di sini bisa melihat sebenarnya sama ya antara pertemuan 13 sama 14, cuman justru harusnya ini ya, rekonsiliasi fiskal pajak akhir tahun pribadi dulu, baru setelah itu yang kedua ini. Cuma enggak apa-apa, kita mungkin agak sedikit abaikan yang ini aja, karena kemarin kita sudah sempat membahas tentang rekonsiliasi fiskal, teman-teman juga sudah mencoba juga gitu mengerjakan soal. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus lebih tentang PPh tahunan, hubungannya tentang pajak terutang orang pribadi gitu ya. Nah, untuk pajak penghasilan orang pribadi sendiri, teman-teman bisa melihat gitu ya, tapi sebelum saya ke PPT yang lebih lengkap, nah ini di sini ada Excel yang mungkin bisa membantu pemahaman teman-teman. Jadi ketika mengisi PPh tahunan gitu ya, SPT-nya, formulirnya ada 3 jenis, di mana di sini ada 1770, 1770S, 1770SS. Nah, kalau SS gitu ya, seperti misalkan perumahan SS itu kan sangat sederhana, nah mungkin bisa membantu ingatan teman-teman kalau dia penghasilannya 1 tahun masih kurang dari 60 juta. Gitu ya, penghasilannya bisa berasal dari 1 atau lebih pekerjaan dengan status perkawinan adalah KK. Nah, KK, PH, MT akan kita bahas di sini. Nah, untuk 1770S, penghasilannya di sini lebih dari 60 juta dalam setahun. Penghasilan bisa berasal dari 1 atau lebih, status perkawinannya bisa PH atau MT. Walaupun penghasilannya masih di bawah 60 juta dalam 1 tahun gitu ya, tetapi ketika status perkawinannya dia adalah PH atau MT gitu ya, nah dia tetap menggunakan 1770S. Sedangkan 1770 di sini adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang penghasilannya ada dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Bisa juga penghasilan bersifat final dan penghasilan lainnya. Nah, jadi sumber penghasilan gitu ya wajib pajak khususnya orang pribadi yang kita bahas pada pertemuan ini bisa berasal dari usaha, bisa jadi dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu bisa misalkan pengacara, notaris, akuntan gitu ya. Atau mungkin pekerjaan yang mendapat gaji bulanan, barang modal kita dapat penghasilan dari situ gitu ya, misalkan royalti dan seterusnya. Nah, terus setelah itu ketika kita sudah mengidentifikasi sumber penghasilannya apa aja, nah setelah itu kita totalkan penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Nah, untuk status perpajakan ya teman-teman silakan di sini diperhatikan apakah KK, PH atau MT ya. Nah, kalau KK di sini adalah kepala keluarga kepanjangannya. Jadi di sini penghasilan digabung suami dan istri dan NPWP di sini hanya 1. Ya, artinya NPWP antara suami dan istri yang menggunakan 1 nomor yang sama. Untuk PH di sini pisah harta, maka NPWP-nya sendiri-sendiri, MT manajemen terpisah juga NPWP sendiri-sendiri. Nah, pisah harta ini biasanya ketika menikah, sebelum menikah dulu sudah hitam di atas putih perjanjian gitu ya, bahwa walaupun kita menikah kita terpisah harta, harta ini adalah
harta suami, harta ini adalah harta istri, gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah mengidentifikasi ini semua, nah teman-teman juga perlu mengidentifikasi lagi gitu ya. Nah, apakah penghasilan yang menjadi objek pajak atau penghasilan yang bersifat final atau penghasilan yang non objek pajak gitu ya. Jadi teman-teman perlu membedakan dari ini semua gitu. Jadi apakah termasuk objek pajak atau bersifat final atau non objek pajak. Nah, kita kembali ke materi ini ya. Jadi sumber penghasilannya, nah ini merupakan penjelasan dari Excel tadi. Kalau usaha misalkan ada sablon, salon, ternak, kontraktor, bimbel, dan lain-lain. Nah, kalau pekerjaan bebas tadi ya yang sudah saya sebutkan diantaranya misalkan teman-teman jadi akuntan gitu ya, pengacara, arsitek. Nah, itu termasuk dalam kategori pekerjaan bebas. Nah, kalau yang termasuk dalam kategori karyawan, kategori pekerjaan, misalkan teman-teman di sini menjadi karyawan, buruh gitu. Nah, sehubungan dengan barang modal tadi sudah dijelaskan Bu Retno ya, misalkan kita dapat royalti gitu ya, atau kita dapat uang sewa gitu dari apa-apa aset yang kita punya. Nah, itu masuknya di sini lainnya, barang modal dan kegiatan. Nah, untuk objek pajak di sini ya, teman-teman bisa memperhatikan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu ya. Nah, ini definisi objek pajak tadi. Nah, untuk jenis penghasilan, teman-teman di sini bisa memperhatikan, di sini ada penghasilan yang merupakan objek pajak, di sini bisa dilihat lebih lanjut di pasal 4 ayat 1, atau selanjutnya juga ada yang namanya penghasilan merupakan objek pajak, tapi dia objek pajaknya final. Nah, itu adalah dibahas lebih lanjut, lebih detail di pasal 4 ayat 2. Terus di pasal 4 juga ada ayat 3 di mana dia membahas tentang yang bukan merupakan objek pajak gitu ya. Nah, di sini kita mungkin review secara singkat, nanti kalau teman-teman mau baca secara lebih detail nanti filenya ini akan saya taruh di Sunan gitu ya. Nah, ternyata penghasilan objek pajak pasal 4 ayat 1 di sini ada penggantian harta imbalan, hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan, laba usaha, bisa keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta gitu ya. Nah, dan seterusnya ada bunga, dividen, royalti, dan seterusnya. Nah, ini secara umum untuk dibedakan masuk PPh 21, 22, 23. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk penghasilan objek pajak final pasal 4 ayat 2 di sini teman-teman bisa memperhatikan, jadi buat pajak final tidak dapat dikurangkan ya gitu. Jadi tidak dapat menjadi kredit biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final juga tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat dijadikan biaya gitu ya. Terus ini juga sudah kita bahas di latihan soal kemarin. Nah, terus pajak yang sudah kita bayar juga tidak bisa dikreditkan ya. Jadi biaya misalkan biaya untuk membayar ini apa namanya biaya pajak atas bunga deposito. Nah, itu berarti biaya tersebut tidak bisa kita kurangkan karena dia termasuk biaya yang objeknya adalah final gitu. Nah, tapi pajak yang kita bayarkan gitu ya. Nah, itu juga tidak bisa menjadi kredit pajak gitu ya. Beda dengan PPh 21 sampai 26 yang sudah kita bahas. Nah, untuk penghasilan juga tidak dihitung lagi gitu. Jadi, dia tidak dimasukkan pada saat perhitungan pajak akhir tahun gitu ya. Nah, kita nanti pada akhirnya butuh menentukan berapa penghasilan neto. Nah, penghasilan neto di sini dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau dia usaha pekerjaan bebas, berarti tinggal dia mau pakai pembukuan atau pencatatan gitu ya. Kalau pembukuan berarti dia harus laporan laba rugi dan seterusnya. Nah, kalau pakai pencatatan atau normal berarti dia final. Di sini tinggal penghasilan bruto kali tarif norma. Sedangkan pembukuan dia berdasarkan laba fiskal. Untuk pekerjaan otomatis penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk barang modal penghasilan bruto dikurangi biaya real yang keluar gitu ya. Nah, ini
sama aja. Untuk PTKP ini sudah pernah kita bahas, bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk tarif yang terbaru ya, tarif pasal 17 yang terbaru, di sini ada 5 lapis. Jadi, kapan pakai 5% gitu ya. Nah, misalkan dia penghasilannya 250 juta, berarti dia 60 juta kita kalikan dengan 5%, nah sisanya 190, 250 kurangi 60 dikalikan 15% gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika misalkan dia penghasilan netonya 250 juta, nah tidak serta-merta langsung dikalikan dengan 15%, tapi caranya berjenjang seperti itu, yaitu 60 juta kali 5%, nah baru 190 juta sisanya gitu ya, karena yang 60 juta sudah dikalikan 5%, baru sisanya yang 190 dikalikan dengan 15%. Mungkin teman-teman yang tadi mendengarkan penjelasan saya masih kurang jelas gitu ya, nanti bisa diulang-ulang videonya. Nah, keuntungan dari video tersebut seperti itu. Nah, untuk langkah perhitungan PPh orang pribadi, kita bisa mengidentifikasi jenis penghasilan dulu, sumber penghasilannya. Nah, artinya jenis penghasilan itu apakah dia objek pajak final atau bukan objek pajak gitu ya. Nah, sumber penghasilan, terus kita kurangkan dengan kompensasi zakat PTKP gitu ya. Zakat ini tentunya yang dicantumkan atau diakui sesuai peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan tarif 17 pas ayat 1. Nah, baru ketika sudah ketemu ini kita kurangkan ya. Pajak terutangnya, PPh terutangnya ketemu, baru kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, barulah ketemu apakah dia kurang bayar atau lebih bayar, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk cara penghitungan pajak penghasilan di sini juga dibedakan gitu ya, apakah dikenakan pajak secara umum atau secara final gitu. Nah, ini tadi ya. Kalau secara final seperti ini, tarif kali penghasilan kena pajak. Nah, kalau tarif kali penghasilan kena pajak ini berarti tadi sudah dikurangi PTKP gitu ya. Tapi kalau mau dikenakan pajak secara final, teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini kita pengalinya adalah omset gitu ya, dikalikan penghasilan bruto. Jadi ketika final dikalikan penghasilan bruto. Tapi syarat boleh menggunakan pajak secara final adalah omset usaha tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, sehubungan dengan ketentuan tersebut yang boleh menggunakan PPh final adalah omsetnya kurang dari 4,8, nah itu ada jangka waktunya ya. Nah, ini sudah saya kasih warna pink. Nanti juga saya cantumkan di zona. Nah, untuk 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak badan maksimal hanya 4 tahun untuk bentuknya yang seperti ini, tapi khusus misalkan dia PT maksimal hanya 3 tahun, gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, untuk ininya teman-teman tadi, nah PPN 46 ini syaratnya dia final kurang dari 4,8 M gitu ya, setengah persen kali omset gitu ya. Dulu 1% kali omset, nah sekarang ditentukan PP 23 nomor 2018 setengah persen kali omset. Nah, ini final ya, berarti 2 ini adalah asumsinya final. Ketika dia pembukuan berarti dia tidak final, berarti cara hitungnya ini. Gitu, begitu juga ketika pekerjaan bebas dia dibedakan apakah dia masuk pembukuan atau norma gitu ya. Nah, ketika pembukuan berarti harus ada laporan dan seterusnya. Nah, itu dihitung dari penghasilan neto. Kalau kita tidak punya pembukuan, kita yang gampang aja norma, ya udah berarti omset kali berapa persen kurangi PTKP. Cuman kekurangan final atau yang menggunakan norma ini adalah mau untung mau rugi itu tidak bisa kreditkan, ya itu sudah resiko gitu. Kecuali dia menggunakan pembukuan, nanti boleh diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui gitu ya ketika mengerjakan PPh tahunan. Kita lihat dulu status perpajakannya adalah PPh, MT atau KK, hubungan keluarga, PTKP-nya, sehubungan dia adakah tanggungan, lalu formulirnya dia menggunakan 1770 S atau SS. Nah,
untuk status perpajakan ini seperti yang saya jelaskan nanti bisa dipahami sendiri gitu ya. Intinya ketika kakak itu NPWP suami sama dengan istri. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang hubungan keluarga dalam artian yang sedarah dan semenda gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan di sini eh, lurus gitu ya, seperti anak kandung, nah ini anak angkat, itu boleh ya, cucu kandung, dan seterusnya itu boleh. Tapi ketika adik, kakak, walaupun saudara kandung, karena tidak garis lurus gitu ya, dia kan miring 45 derajat, nah itu tidak boleh. Nah, yang dimaksud semenda itu apa sih? Itu karena hubungan pernikahan gitu. Jadi, misalkan kita menikah, nah ada mertua yang harus kita biayai, nah itu boleh ya. Atau anak tiri, cucu tiri, nah itu boleh. Tapi maksimal hanya 3. Nah, ini formulir yang saya jelaskan tadi secara Excel. Terus ini ada contoh-contoh gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman akan lebih jelas apabila latihan mengisi gitu ya. Nah, kalau di sini lihat ketika istri tidak memiliki NPWP sendiri, nah berarti ya sama gitu ya. Dia pakainya S walaupun mungkin penghasilannya lebih dari 60 juta gitu ya. Tapi ketika dia tidak memiliki NPWP sendiri ya berarti pakainya S gitu. Karena dia berarti PH atau apa PH atau MT itu tadi. Oke, itu dulu mungkin ini akan kita sambung lagi pada kesempatan selanjutnya. Gitu ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.